bisa nggak sih tetap ganteng, tetap keren di kondisi pendakian atau di kondisi naik gunung gitu. Dan ini salah satu jaket yang bisa diaplikasikan atau bisa lu jadikan pilihan sebetulnya. Tetap ganteng, tetap keren di gunung, tapi tetap aman juga. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Nih dari tadi kita beberapa kali tag karena memang di luar hujan, jadi kita akhirnya memutuskan untuk di dalam tenda ini, tenda yang pernah gue review di video sebelumnya, atau mungkin setelah video ini nanti reviewnya. Seperti biasa, kalau emang lu ngikutin channel YouTube gue beberapa kali itu selalu ngasih tahu ke lu atau ngerekomendasiin brand-brand baru yang mana menyediakan peralatan untuk menemani kegiatan naik gunung kita atau alat-alat camping di sini. Salah satu yang di sini gue kasih tahu sekarang adalah merek dari Eastwood nih. Ini merek dari Eastwood. Kalau enggak ini nih, jadi ini mereknya Eastwood. Jadi si Eastwood ini menyediakan kebutuhan kita nih. Salah satunya tas gunung di sini. Terus di sini ada sendal juga yang mana bisa dipakai untuk di area camp untuk sendalnya. Terus jaket Dacron juga di sini yang gue pakai ini. Ini jaket Dacron yang mana bisa banget untuk dipakai tidur di atas gunung atau di dalam tenda atau di dalam sleeping bag sebetulnya. Jadi produk-produk ini akan gue bahas. Recommended gak nih kira-kira untuk si carrier-nya, sendalnya, jaketnya, dan t-shirtnya juga di sini. Kita bahas satu-satu. Kita bahas dari tas gunungnya dulu aja. Jadi ketika nanti lu pakai tas ini, lu bisa menghabiskan waktu dengan durasi 1 sampai dengan 3 hari di atas gunung memakai tas dari Eastwood ini. Bahannya yang gue suka di sini, bahan bagian luar tentunya. Jadi bahan bagian luar ini memakai bahan 210T ripstop polyester nih untuk bahan yang dipakai di sini. Ini ngomong-ngomong ada 210T kayak tenda ya untuk si bahan yang dipakai di carrier ini. Jadi bahan ini sebetulnya terasa lebih ringan karena memang kerapatannya cuma 210T dan terbilang tipis juga, tapi ripstop polyester. Ada 2 bahan yang dipakai di sini. Di bagian atasnya tadi pakai 210T polyester, di bagian bawahnya dikasih lebih tebal di sini nih. Nah, ini dikasih lebih tebal. Karena memang wajib banget untuk tas gunung itu di bawahnya dikasih lebih tebal karena memang bagian bawah ini sering banget bersentuhan dengan bebatuan, akar tajam. Jadi jangan sampai tipis di bagian bawah sini biar enggak mudah untuk sobek atau tergores. Kita lihat ke fitur-fitur yang ada di tas ini. Di bagian depan atas ini nggak ada apa-apa. Untuk di bagian belakangnya ini, untuk di bagian top lid-nya ada ruangan. Di bagian sini, nah ada ruangan. Dan ini ruangannya itu sebetulnya untuk penyimpanan rain cover. Jadi ketika lo nantinya beli tas ini udah include rain cover di sini untuk si tasnya. Jadi memang tas ini udah include rain cover, tapi ini rain covernya agak unik nih. Nanti jangan kaget, jadi rain covernya kayak gini. Tinggal lu tarik aja tali yang ada di bawah sini. Nih talinya di sini. Jadi tinggal lu tarik, lu bentuk nanti si rain covernya. Pasang untuk si rain covernya. Oke, pasang sini bawahnya, atasnya juga. Jadi ketika gua tarik talinya nih, dimaksimalkan, dikencengin untuk si talinya biar menutup ke bagian bawah. Di bagian bawah gua amanin dulu biar ketutup. Di bagian atas gue juga amanin. Nah, ketika ditutup atau dikencengin untuk si talinya, di bagian sini masih ada sisa sedikit. Di bagian kanan, di bagian kiri juga masih sisa sedikit. Masih sisa sedikit. Jadi saran gue ketika nantinya posisi hujan lu pakai tas ini, terus udah dipasang si rain covernya, mending pakai jas hujan ponco aja. Sebetulnya semua carrier sih. Karena semua carrier itu sebetulnya ketika hujan rain covernya ini tidak bisa menutup secara menyeluruh atau seluruh carriernya tertutup gitu kan. Kecuali lu pakai trash bag di bagian dalam, lu pakai jas hujan biasa nggak apa-apa. Tapi kalau emang di bagian dalamnya nggak pakai trash bag, lu pakai jas hujan ponco aja biar badan lu ketutup sama carriernya juga ketutup. Tapi ini untuk si rain covernya udah oke, udah aman, artinya udah bisa banget nge-cover air. Cuman di kiri sama kanan masih ada celah sedikit-sedikit. Nah, ini ada gambar si Eastwood-nya di sini. Pakai sablonan di sini. Jadi lu nggak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membeli rain cover di tas ini karena udah include. Di bagian atas ini jangan terlalu banyak karena memang kayaknya terbatas.
udah mother and cover di sini, paling kayak P3K sama flashlight 1 masih oke lah. Jadi jangan banyak-banyak juga untuk penyimpanan di top lid ini. Nah, di bagian dalam sini sebetulnya masih bisa atau masih ada ruangan sedikit lagi sebetulnya nih kalau kita buka. Nih masih ada ruangan lagi, ada kain tambahan lagi, cuman ini nggak bisa dipakai untuk lu melakukan packing secara over di bagian atas ini. Biasanya kan agak over gini, karena memang di bagian belakang sini dijahit nih. Nah, jadi belakang sini dijahit, nggak fleksibel, nggak dikasih bakal. Ketika di bagian atas ini dikasih packingan yang over sampai atas ini nggak bisa nutup. Karena memang nggak bisa fleksibel di bagian belakangnya. Biasanya kan ada bakal gitu, jadi kita bisa naikin, bisa nutup ke bagian sampai bagian depan. Kalau ini nggak bisa karena memang dijahit di bagian belakangnya. Jadi untuk penyimpanan barang-barang yang ada di atas ini, jangan terlalu penuh ke bagian atas karena nanti susah ketutup. Karena untuk di bagian top lid sini dijahit di sini, nggak sefleksibel carrier yang lainnya. Nah, untuk di bagian depan sini ada satu front pocket menggunakan bahan mesh, tapi di sini meshnya itu di dalamnya itu dikasih busa tipis nih. Biasanya front pocket itu hanya bahan mesh aja. Ini dikasih bahan mesh plus ada busanya dikit di sini. Jadi bisa lebih fleksibel di sini untuk penyimpanan barang. Ini kayaknya bisa sih untuk jas hujan 1 set atau ponco 2 atau 3 bisa di sini, atau untuk celana waterproof, celana jas hujan bisa di depan sini. Ini penyimpanannya lumayan luas juga. Dan hati-hati tapi ya ketika nantinya punya tas ini kayaknya mudah banget untuk tergores karena memang di sini bahannya itu kayak busa di dalamnya. Di luarnya itu nylon sih, bahan nylon, cuman tetap hati-hati kalau kegores ranting-ranting yang tajam, takut jebol atau takut robek nantinya. Di bagian bawah sini nggak ada quick access, cuman ada tali untuk kaki trekking pull, dan di sini nggak ada dikasih untuk kepala trekking pullnya, nggak dikasih di kanan maupun di kiri di sini. Cuman di sini ada tali webbing yang disekat-sekat menghasilkan lubang-lubang kecil untuk menggantungkan aksesoris kayak mungkin kursi lipat lu bisa di depan sini, atau untuk muk karabiner lu bisa di depan sini. Jadi disediakan untuk lubang-lubang yang mana pakai bahan webbing di sini. Jangan takut, di bagian depan bukan cuma ini aja untuk ruangannya, tapi ada ruangan menggunakan resleting. Kita buka dulu resletingnya. Ini ada satu ruangan. Kita buka bagian kiri juga. Ini ada satu ruangan. Ini nyatu nggak nih? Tembus gak gitu? Gue takutnya tembus. Ternyata ini nggak tembus ya. Nah, ternyata ini nggak tembus. Jadi ketika lu buka resleting yang sebelah kiri, ini punya ruangannya sendiri. Begitupun ketika membuka resleting sebelah kanan, punya ruangannya sendiri. Cuman memang ketika di dalamnya aja nantinya udah padat nih, front pocket yang kiri maupun kanan ini tetap nggak bisa menyimpan barang-barang yang terlalu banyak atau terlalu tebal gitu. Karena memang di dalamnya aja udah menekan dan menghasilkan tonjolan ke bagian depan, sehingga sebetulnya ketika mau menyimpan di front pocket ini terasa sempit aja gitu. Kalau emang lu mau menggunakan atau memaksimalkan ruangan yang ada di depan sini, di bagian dalam jangan terlalu banyak untuk bawaannya atau untuk barangnya. Karena memang ketika di dalam itu terlalu banyak, ya ketekan udah habis ruangan yang ada di front pocket ini. Front pocket ini ada 3. 1, 2, dan 3. Tapi paling bisa untuk menyimpan barang-barang yang kecil-kecil aja atau tipis-tipis aja. Tidak bisa semuanya disimpan barang-barang yang banyak atau yang tebal-tebal gitu. Tapi front pocketnya banyak banget ini, ada 3. Kita lihat ke kanan sama di kiri. Ke kanan dulu, di sini di bagian kanan ini nggak ada tali kompresi kayaknya nih. Oke, nggak ada tali kompresi sama sekali. Cuman di sini dikasih side pocket yang bener-bener gede sama luas. Gua nggak paham nih tujuannya apa. Biasanya si side pocket ini untuk penyimpanan botol minum. Kalau botol minum disimpan di sini, pasti jeblos ke bawah dan agak susah juga untuk mengambilnya. Kayaknya untuk side pocket sebelah kanan ini dikhususkan untuk penyimpanan barang-barang, mungkin kayak frame nanti di sini, atau untuk tiang flashlight mungkin di sini, atau untuk kayak sekop-sekop mungkin di sini. Ini bisa banget untuk penyimpanan barang-barang di sini. Hati-hati nantinya karena memang tidak ada tali kompresi yang ada di kanan sini. Kita lihat di bagian kirinya. Nah, ini di bagian kirinya agak beda. Untuk si side pocketnya ini lebih pendek. Tadi kan panjang sampai atas, ini lebih pendek. Jadi kayaknya di bagian kanan itu untuk penyimpanan barang, sebelah kiri ini untuk penyimpanan botol minum di sini. Karena untuk botol minum ukuran segini ya normal, dan ideal juga untuk penyimpanan ukuran botol minum 500 ml, 600 ml pasti cukup banget di sini. Dan di bagian bahan itu masih pakai bahan 210T.
polyester, ripstop polyester, jadi aman. Di sini ada satu tali kompresi. Jadi tali kompresinya itu hanya ada satu di bagian kiri aja. Jadi untuk si tas ini fitur-fiturnya itu di kanan sama di kiri terus di depan. Jadi untuk fiturnya sebetulnya yang datang dari brand yang mungkin baru terjun ke alat-alat pendakian atau traveling kayak gini, ini udah oke untuk si fitur-fiturnya udah cukup sebetulnya, walaupun tetap ada beberapa kekurangan, nanti kita bahas di belakang aja. Kita langsung bahas ke bagian penting dari sebuah tas gunung, yaitu bag system. Ini dia. Jadi bag system yang ada di tas ini sebetulnya bisa lihat aja. Nah, bag systemnya. Jadi ini bag systemnya. Yang mana bag systemnya ini menggunakan busa-busa yang terasa tipis. Ada yang berbeda dibandingkan tas gunung yang mungkin udah lu gunakan selama ini. Ada tas gunung yang menggunakan frame itu besi atau aluminium gitu. Tas ini menggunakan frame blok mika PVC. Jadi framenya itu ada di bagian dalam gitu. Jadi ketika lu tekan-tekan kayak gini tidak terasa terlalu keras. Jadi ketika pakai tas ini nantinya tidak terasa tegak seperti tas carrier yang menggunakan frame aluminium, karena memang bahannya ini frame blok mika PVC. Jadi sebetulnya lebih sedikit lunak dibandingkan frame yang menggunakan bahan besi ataupun memakai bahan aluminium untuk si framenya. Tapi tetap ngebantu daripada tas yang tidak mempunyai frame sama sekali. Biasanya tas yang tidak mempunyai frame sama sekali itu lebih cepat pegal, kalau ini lebih mending. Tapi lebih bagus sebetulnya menggunakan frame yang memang pakai bahan aluminium biar lebih tegak gitu. Oke, kita lihat dari busa yang digunakan di sini. Dari busa shoulder strap ini yang nantinya menempel ke pundak lu itu terasa tipis untuk si busanya nih. Tapi busanya sih kayak busa-busa yang sering dipakai di tas array juga, cuman ini lebih tipis aja di kiri dan kanan. Terus busa yang ada di bagian punggung juga nantinya yang menempel di punggung ini terasa tipis. Di bagian hip beltnya pun terasa tipis dari segi busa yang dipakai di sini. Jadi sebetulnya untuk bagus gak sih bang sebetulnya tas yang mempunyai busa yang tipis? Sebetulnya ada tas-tas luar negeri juga yang mempunyai tas carrier itu memakai busa yang tipis, bahkan lebih tipis dari ini sebetulnya. Jadi tergantung kepada kebutuhan nantinya. Gua pribadi ketika menemukan tas yang mempunyai busa yang tipis-tipis kayak gini, gua tidak akan melakukan packing yang terlalu berat atau yang over bahkan. Jadi busa-busa kayak gini bisa nyaman jika disandingkan dengan packingan yang aman juga, tidak terlalu berat, disesuaikan dengan kondisi tasnya juga. Artinya tas carrier yang ultralight juga rata-rata busanya itu tipis-tipis, bahkan tas Trailblazer dari mereknya luar negeri itu Mountain itu yang tipis itu lebih tipis dari ini, bahkan untuk busa-busanya itu disarankannya ya untuk beban yang tidak terlalu berat. Artinya untuk kondisi carrier yang tidak terlalu parah untuk packingannya. Jadi ketika nantinya lu pakai carrier ini disarankan jangan terlalu berat, biar tetap terasa nyaman untuk di bagian si bag systemnya. Gua coba dulu bentar tanpa jaket kali ya, biar kerasa nantinya di bagian punggung dan pundak gua. Sorry. Nah, jadi yang tadi gue bilang di bagian hip beltnya ini terasa tipis, terus di bagian pundaknya juga terasa tipis. Tapi yang paling gue suka adalah di bagian atas ini, tarikan yang di sini. Ketika ditarik kayak gini tuh bener-bener langsung meluk di bagian atas untuk si tas carrier ini. Jadi gue pede pakai tas ini ke atas gunung dengan syarat jangan terlalu berat untuk bawaan yang gue bawa di tas ini, karena memang busa yang dipakai di sini busa yang tipis-tipis, seperti halnya tas luar negeri yang memang untuk kebutuhan trail run dan lain-lain yang memang bebannya itu tidak terlalu berat. Jadi tas ini untuk si fittingannya sih sebetulnya pas di torso gua, cuman karena gua memang terbiasa dengan busa-busa yang tebal yang cukup ideal gitu, tas ini terasa lebih tipis aja untuk si busa-busanya. Sekarang kita ngomongin kelebihan sama kekurangan yang ada pada tas ini. Kelebihan yang pertama dari tas ini adalah
gue suka banget dari bahan yang dipakai di sini, yang 210 T-ripstop polyester. Ini mengingatkan gue kepada brand luar negeri, yaitu brand Montane yang Trailblazer, pernah gue review juga. Bahannya kayak gini, tipis tapi kuat untuk bahan yang dipakai di sini. Jadi tidak terlalu menambah beban kepada carrier dalam kondisi kosong. Jadi bahannya gue suka. Terus kelebihan yang berikutnya adalah fiturnya terbilang lumayan komplit sebetulnya, walaupun ada beberapa part yang tidak ada di sini. Tapi untuk brand yang baru terjun untuk memproduksi atau menyediakan alat naik gunung, peralatan naik gunung, ini udah cukup untuk si fitur-fitur yang dikasih di sini. Front pocket yang di depan ini gue suka, walaupun sebetulnya front pocket yang ada di dalam-dalamnya itu tidak akan berfungsi secara efisien atau secara maksimal. Paling yang maksimal itu ya front pocket yang ada di depan sini aja, menggunakan bahan yang lumayan elastis kayak gini. Jadi gue suka penggunaan bahan yang ada di depan sini. Terus kelebihan yang terakhir adalah ya tas ini terbilangnya murah kalau kita bandingkan dengan brand-brand yang udah ada. Tas ini harganya itu kisaran 500 ribuan. Nanti lu cek aja di deskripsi video ini untuk harganya berapa. Semoga ada diskon. Itu untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya tentunya dari fitur ada yang kurang. Artinya ada beberapa fitur-fitur yang kurang, kayak untuk gantungan trekking pole nggak ada, untuk tali kompresi nggak ada, untuk easy access atau quick access yang ada di tengah ini nggak ada. Terus untuk fitur bagian top lid untuk lebih fleksibel di bagian kepalanya itu nggak ada. Jadi ada beberapa fitur-fitur yang memang tidak ada di sini. Dan fitur-fitur itu ada yang penting dan ada yang tidak penting juga. Kekurangan yang terakhir adalah di bagian back systemnya di sini. Jadi bagian back systemnya di sini, karena gue memang terbiasa dengan busa-busa yang tebal, dan pasti gue ketika naik gunung itu bawa yang berat-berat untuk naik gunung. Artinya kisaran 9-10 kilo bakal gue bawa lah ya. Karena memang tujuan gue ketika naik gunung kadang untuk ngetes tas carrier yang gue gunakan itu nyaman atau enggak. Salah satu yang gue filter dan gue lihat secara detail itu adalah kualitas busa yang ada di back system. Busanya tebal gak nih ketika beberapa jam, 2 jam, 3 jam itu dipakai, busanya yang tebal pun akan terasa tipis nantinya ketika dipakai beberapa jam kemudian. Jadi busa tebal aja ketika dipakai di gunung itu sambil membawa beban, itu ketika kita berjalan memakai tas itu di 2 jam, 3 jam itu udah nggak kerasa lagi tuh empuk dari busanya itu. Apalagi ini ini busanya udah tipis. Gue nggak tahu ketika dipakai 1, 2, 3 jam ke depan itu bakal kayak gimana rasanya. Makanya gue sarankan ketika nantinya punya tas ini, jangan terlalu berat untuk bawaan-bawaannya. Syukur-syukur lu punya barang-barang ultralight, bisalah ini jadi pengganti tas-tas ultralight lu. Karena memang untuk bahannya sendiri sebetulnya udah ngedukung. Jadi itu ada kekurangan sama kelebihan yang ada di tas ini, yang memang nantinya lu pertimbangkan aja, lu sikat atau enggak. Produk tambahan, di sini ada sendal yang lucu banget. Ini sendalnya itu kayak setengah-setengah gitu, semi sendal tertutup gitu. Jadi di bagian depan ini tertutup, tapi di bagian belakang ini terbuka. Artinya bisa di adjustable untuk di bagian belakangnya. Ini gue pakai size 42. Gue nggak tahu nih untuk kualitas karetnya ini oke atau enggak. Nanti gue coba juga. Cuman yang pasti ketika gue pertama kali lihat sendal ini, gue udah suka dari tampilannya untuk si sendal ini. Warnanya pun warna-warna cowok banget lah. Hijau army sama hitam di sini. Sendal ini untuk camping-camping sebetulnya masih oke. Karena untuk camping-camping itu untuk ngambil airnya kadang ada warung yang deket mungkin, atau mungkin ada toilet yang proper gitu ya. Tapi kalau untuk naik gunung kita kadang untuk menuju ke mata air itu jalurnya itu agak curam-curam, dan gue belum tahu ini kualitas karetnya kayak gimana. Tapi kalau bahan yang, kalau dari spesifikasi yang dipakai sih udah oke sebetulnya, harus mumpuni sebetulnya ketika gue lihat spesifikasinya. Tapi tetap karena gue belum nyoba sendal ini ketika dipakai untuk ngambil air di kondisi di gunung ya, yang sebetulnya medan-medannya itu agak curam dan licin, jadi gue akan lebih menggunakan si sendal ini untuk kegiatan harian atau untuk camping-camping aja. Oke, ini jaket yang gue pilih juga kemarin karena gue beli sepaket, tas carrier, kaos, terus sendal di sini sama jaket. Ini biar kelihatan oke. Gue benerin dulu si kaosnya. Jadi ini jaketnya dari Ishoot juga. Kenapa gue pilih jaket ini? Karena bahan dalamnya ini udah pakai silikon Dacron. Jadi bahan silikon Dacron kayak gini tuh umum dipakai di jaket-jaket gunung.
beberapa kali gue pakai jaket gunung yang mempunyai bahan innernya itu Dacron, dan ini innernya tebal, terasa lebih tebal. Dan biasanya ketika lu menggunakan atau memilih jaket itu, apalagi jaket-jaket gunung dari brand-brand outdoor, kan kadang modelnya itu sama ya, hampir seragam, cuman beda mereknya doang. Cuman ini lebih ke street mountain bisa dibilang, artinya ketika lu naik gunung itu, lu masih bisa tetap gaya, masih bisa tetap oke untuk si model jaket yang lu pakai, tapi dari segi keamanannya masih nolong gitu. Jadi untuk konsep street mountain kayak gini, kayaknya bakal lebih berkembang di beberapa tahun ke depan, karena mungkin orang-orang atau pendaki ini udah mulai bosen sama desain-desain brand-brand outdoor yang hampir seragam. Kita kayaknya butuh fresh dengan desain-desain baru yang kayak Ishut Usung ini, artinya bisa nggak sih tetap ganteng, tetap keren di kondisi pendakian atau di kondisi naik gunung gitu. Dan ini salah satu jaket yang bisa diaplikasikan atau bisa lu jadikan pilihan sebetulnya. Tetap ganteng, tetap keren di gunung, tapi tetap aman juga. Jadi untuk si fiturnya, kalau kita lihat di sini nggak ada hoodie ya tuh. Nggak ada hoodie untuk si jaketnya. Jadi ketika lu nantinya pakai jaket ini ke atas gunung, lu pastikan pakai kupluk nih biar kuping lu tetap ketutup. Nah, untuk saku-sakunya itu ada di bagian depan nih. Di bagian kanan sini ada saku. Oh, jadi ketika tutupnya tuh di sini, di atas, tapi sakunya itu lubangnya itu di kanan, di pinggir sebetulnya. Oke, dan di sini juga sama, jadi sakunya itu ada dua di bagian depan. Di bagian belakang sih nggak ada apa-apa, cuman tulisan aja. Di kanan sama di kiri juga nggak ada. Cuman bahannya ini di kondisi panas aja kerasa dingin. Jadi ketika nantinya lu di atas gunung, kemungkinan bahan ini ketika lu kondisi dingin, megang bahan ini akan kerasa dingin. Karena bahannya itu kayak apa ini ya, kayak taffeta gitu, cuman kayaknya bukan taffeta, yang pasti ketika dipegang itu kayak ada rasa-rasa dingin gitu. Kita lihat ke bagian dalam. Ketika kita mau ke bagian dalam, jadi ada penutup resleting di sini nih. Kita buka resletingnya juga udah pakai kakak ya, aman. Di bagian dalamnya ini ada saku, satu saku aja di bagian kiri. Ketika mau nyimpen handphone bisa di bagian dalam sini, di bagian kiri aja, di kanan itu nggak ada saku sama sekali. Jadi jaket ini menggunakan bahan silikon Dacron, yang mana ini disarankan dipakai ketika kondisi tidur. Jadi ketika lu tidur di dalam sleeping bag, pakai untuk jaketnya, pakai jaket ini. Karena memang kalau pakai jaket waterproof di dalam sleeping bag itu akan mengganggu proses penghangatan atau proses insulasi. Jadi jaket-jaket kayak gini, jaket-jaket bulu itu lebih disarankan. Makanya untuk si Ishut ini sebetulnya bagus banget, gue seneng datang untuk ngasih kita pilihan berbeda ketika brand-brand outdoor ini ngeluarin jaket nih, yang ada beberapa jaket yang seragam. Ishut datang dengan model yang lebih keren, lebih tongkrongan banget, tapi tidak mengesampingkan keamanan ketika di kondisi pendakian, yang mana kondisinya itu tidak seperti kondisi kita di rumah lah. Jadi produk-produk Ishut ini bisa lu jadikan pilihan kalau emang lu mau tampil keren, kalau mau lebih oke gitu di gunung, beda sama yang lain, tetap ganteng di gunung. Lu bisa pakai sendal ini, lu bisa pakai jaket ini, bahkan lu bisa pakai carrier ini, yaitu dari mereknya Ishut. 3 produk ini udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Kalau emang lu pengen, semoga ada diskon, lu hajar aja langsung. Karena memang untuk produk-produknya gua udah pegang, gua udah terima dari kualitas produknya. Oke, setimpal dengan harga yang dikasih. Oke, thank you banget. Kalau emang lu suka, lu sikat aja. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.